Kalau dulu untuk memang organisasi atau segala macam itu saya tidak pernah ikut, saya cuma taunya kerja di rumah sehari-hari, terus bantu mencari nafkah karena suami saya sering merantau, jadi saya cari nafkah itu dengan berjualan keliling kampung, yaitu jualan pempek, jualan tekwan, sama model apalah yang bisa kita jual, pisang goreng juga. Cari nafkah saya sendiri. Ya, suami ada tapi ini sakit-sakitan. Kan tinggal dia ngasuh anak. Anak saya 3. Dulu sebelum gabung di PK saya cari sehari-harinya biasanya ke kebun, ngurusin kebun, itu juga jadi fasilitator desa dari PMPM, ikut juga kegiatan desa jadi anggota BPD. Apa manfaatnya kelompok peka sejauh ini? Kan baru ya Bu ya, kalau di tempat lain juga ada 10 tahun kelompok peka. Ceritanya ini mungkin nggak seperti sekarang yang saya tahu. Kalau dulu saya cuman jujur ya, saya cuman dengar ada kelompok simpan pinjam gitu. Terus saya cuman berminat di sana. Sementara saya tidak tahu, memang belum tahu programnya apa gitu. Taunya cuman untuk simpan pinjam aja. Setelah saya ikut mendalami lagi materi-materi yang dikasih, saya baru tahu itu peka itu seperti apa. Kegiatannya apa? Jadi kita waktu itu pas mereka tanya-tanya, kita nyebutin kita ada tanam jahe. Sebagian juga dari kepala desanya itu ada yang menerima, merasa oke lah, bagus, kami mendukung dengan program ini. Ada juga sebagian kepala desanya itu setelah mendengarkan kita bercerita bahwa di sini kita memberdayakan perempuan, bagaimana perempuan itu dilatih untuk pintar, bagaimana perempuan itu untuk mandiri. Mungkin dari sebagian kepala desa juga tidak merespon kita atau juga tidak mendukung kegiatan. Mungkin pikiran mereka kalau banyak perempuan pintar mereka mendapat saingan, seperti itu. Alah ujinya ini ngapain katanya kumpul-kumpul di situ katanya. Kalau PK itu namanya PKI. Katanya gitu saya. Ya saya ngomong aja gimana kan akhirnya ini itu datangnya cuma orang 6 ya. Orang 7 tapi dia tetap kumpul. Kita aja tentang masalah hukum ngadu, nabung kita jaga. Sampai di Ulak Balam sana saya nemui kadesnya, taunya ibunya aja yang datang yang ada. Katanya saya enggak bisa katanya ini yang cariin perempuan lajang, katanya perempuan itu janda katanya. Yang di tempat kami ini setaunya dia minta uang. Biasanya datang ke kelompok kan kita orang tahunya kita memberi bantuan kayak gitu. Tapi melalui PK ini kita harus ngomong apa adanya kayak itu. Nggak ada bantuan, memang swadaya dari masyarakat, yang kita kasih bukanlah uang, kecuali ilmu. Ilmu pun kalau ibu mungkin mau terima kan biasanya susah nerima ibu-ibu ilmu. Kok ilmu aja kayak gitu. Setiap kami sudah pernah punya duit kan, mau tahu. Aku lagi minta, enggak dapat. Amin kalau ada rezeki. Kalau tahu lah ya, aku ngomong peran, aku pegawai dan dapat duit. Ya kalau dari masyarakat kan kita kadang tantangnya ngapain kamu ngurus-ngurus orang itu kan sedangkan kamu nggak gaji gitu. Itu juga belum tentu kelompok itu berkembang kan. Kalau dari perangkat desa kita sering menemui kesulitan, kadangnya perangkat desa mempersulit kita kan, alasannya apa kamu membuka kelompok PK, katanya nggak ada surat izin, katanya itu kan. Sudah itu mengumpulkan orang juga katanya ya harus bawa imbalan kayak itu dan ancam-ancam kayak itu.
Pas kalau kita buka kelompok itu, wah ramai yang datang kan. Terus kalau sudah dibilang tidak ada bantuan segala macam itu, memang ya untuk kelanjutannya terkadang dari misalnya 60 peserta itu pas besoknya lagi kita datang paling tinggal 20. Tapi saya tidak patah semangat. Yang jelas pertama sekali yang itu yang saya kuatkan di kelompok saya. Saya memberi bukti dulu apa yang saya bilang ke masyarakat bahwa terjadi memang di kelompok saya. Kelompok saya kuatkan dulu, untuk simpan pinjamnya bagus, juga pertemuannya rutin segala macam, itu sebagai percontohan agar mereka lebih tertarik dengan program PK. Dan untuk kelompok saya nggak menawarkan yang mulu, saya cerita apa adanya karena kita datang memang kita pinginnya masyarakat tahu tanpa bantuan orang lain kita mampu kan. Ya begitulah, kita sekedar mengajarkan cara berkelompok, bukan ada bahwa ada bantuan segala macam itu. Kita diajarkan untuk berkelompok dan banyak manfaatnya. Seperti ya kita bisa kenal sama desa-desa lain, silaturahmi yang tadinya nggak kenal sama desa-desa yang jauh-jauh di situ. Sekarang banyak teman jadinya. Desa-desa yang sebelumnya kita nggak kenal, bisa kenal. Kalau sedihnya ini waktu kita nggak ada kerja kan makannya susah. Iya, apalagi suami sakit-sakitan, iya, anak juga perlu uang. Jadi ini sedih lah, iya. Kita ini waktu sedih itulah yang nukarkan pendapat dengan kelompok, iya, tukar pendapat dengan ngobrol-ngobrol, akhirnya hilang yang rasa sedih, ya. Sebenarnya aku sangat senang jadi kader, sebabnya kami semenjak dari kader saya bisa menemui kades, bisa dengan bertemu camat. Camat itu sebenarnya kalau dulu sebelum PK itu saya gemetar, bertemu juga takut, lewat juga takut, apalagi kita ngobrol sama Pak Camat, sama kades, sekarang enggak rasa sahabat. Nah itulah saya akhirnya senang sama kader-kader. Walaupun ini jiwa sosial tapi saya tetap ini apa semestinya kita kembangkan. Ya. Setelah saya lebih jauh mengenal PK ini, saya tidak mengenal putus asa. Walaupun memang di kelompok lain ada sering terjadi bubar lah, kelompoknya lesu segala macam itu. Jadi di sana saya sering memotivasi ibu-ibu kita kan di sini cuman 1 minggu 1 kali kumpulnya tuh. Terus kalau hari-hari ibu kerja terus di sawah kan capek juga, saya bilang kan. Pokoknya ibu-ibunya terus dikasih motivasi gitu kan, dengan juga ya seperti itulah kita memberi bukti dulu di kelompok bagaimana bisa memajukan kelompok sendiri biar mereka itu untuk kelompok-kelompok lain juga bisa tertarik gitu. Ya kadang-kadang dia juga nggak munafik juga kalau kita udah maju mungkin pemerintahan kan Pemda atau pemerintahan daerah akan memberi kita bantuan juga kan kalau kita udah maju mungkin udah mikir itu. Pesan untuk anggotanya itu ya supaya terus jangan sampai berhenti. Kita tunjukkan bahwa PK itu manfaatnya ada dan bisa menghasilkan